Bisa dimulai atau bagaimana? Ini kira-kira sudah berapa ratus orang ya? Mana Ibu kok enggak lihat ini? Soalnya enggak familiar. Oh, 40 ya? Sudah 41. Baik, 41 dengan Valen ini. Valen jadi satu dengan saya. 41 dengan Valen. Nanti Bu Ari menyusul. Mungkin adik-adik juga ada yang menyusul nanti. Karena ada yang ambil rapot, Pastor. Oke. Ya, bagaimana Pastor? Bisa dimulai atau bagaimana? Boleh. Perkenalan diri dulu ya, Ibu. Oh ya, atau dibalik boleh, Pastor, boleh. Perkenalan diri dulu ya, adik-adik. Iya. Pastor kayaknya wajah orangnya perlu ditutup itu. Supaya Pastor, ya mantap. Pastor sudah terlihat. Pastor Halo udah lihat guys wajah semua, adik-adik ya. salam sehat. Selamat berjumpa untuk pertama kali dengan saya guys. Dan juga Ibu Teres, dan juga Suster. Selamat jumpa, Berapa Pastor. orang pendampingnya, Ibu? Halo Bu Teres. Pendampingnya saya, Bu Ari, Bu Tabet, Bu Tiana dengan Suster. Tapi kemarin saya lihat kok Suster keluar ya dari grup. Saya juga kurang tahu. Saya belum menghubungi ada apa. Kok keluar dari grup gitu. Tanpa tidak pamit dan tidak izin nanti apa nih. Jadi ada orang Pastor pembinanya. Ya. Salam kenal untuk kita semua. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Pastor Tarsi Asmat, MSF. Asmatnya dari Papua. Tapi saya berasal dari Labuan Bajo, Manggarai. Yo. Nah, kalau mau lihat komodo nanti ke tempat saya. Sebelum ke perapatan, saya tugas di Paroki Kristus Raja Barontongko. Oh iya. Nah, iya. Saya pakai dua ya, sama ini. Oh iya, Pastor. Supaya satunya Ya, Pastor, silakan. Diperbaiki dulu. Baik, nama saya Pastor Tarsi, saya berasal dari Labuan Bajo, dari Manggarai. Nah, mulai bulan Desember, mulai akhir November saya bertugas di Paroki Santa Teresia Balikpapan dan kita berkenalan di Zoom pada hari ini. Jadi salam kenal untuk kita semua. Tadi ingat ya, nama saya Pastor Tarsi. Hobi banyak sekali hobi. Hobi main futsal, main badminton, ya suka baca-baca lah. Hobi menulis juga. Ya, itu perkenalan ya. Atau ada yang mau tanya? Silakan, adik-adik ada yang mau tanya dulu dengan Pastor? Bagaimana caranya jadi pastor mungkin? Syaratnya apa? Boleh yang cowok-cowok nih. Ada Klaus, Patrick, Gabriel, Pentar. Nah, yuk silakan yang cowok-cowok tanya. Matthew, Aaron. Ada siapa lagi nih yang cowok nih? Patrick, sudah Patrick Randy ya. Ya. Nathaniel Go. Mana nih fotonya Nathaniel Go? Mario. Maximilian. Videonya ya, sayang ya. Tolong supaya Pastor lihat wajah kita. Alfioni, Patricia, Peti. Tolong ya videonya dihidupkan. Silakan, ada yang tanya? Selamat pagi, Pastor.
Aryani, Selamat pagi Bu selamat Ari. pagi guys. Selamat pagi Pastor, salam ibu-ibu. kenal. Ibu-ibu. Aduh, ini karena dengan anak-anak ya, jadi panggilan anak semua ya. Ya, salam kenal. Selamat pagi Pastor. Ada yang tanya adik-adik? Atau yang cewek-cewek boleh? Desi mau tanya? Kayaknya Senyum-senyum. mau langsung deh. Oh iya. Boleh Pastor, silahkan. Kita mulai kah? Kalau tidak ada? Bisa. Ya. Adri sudah siap? Adriana, Dita ya. Jadi nanti lagunya ya Adriana saja yang suaranya mic-nya dihidupkan, yang lain off, tapi mengikuti kitab sucinya. Halo. Oke. Yang belum siap boleh diambil dulu ya. Nah, Bu Tres juga sudah siap nih kitab sucinya Pastor Mada Bakti. Ya. Jadi nanti yang pimpin lagu Adriana, setelah itu doa, kita ngikutin ya doanya dari rumah, terutama doa Santo Tarsisius ya. Ini pelindung kita ada nih di sini nih. Ya, doa Santo Tarsisius nanti kita ikuti dari rumah, di-off-kan saja supaya tidak tabrakan. Oke, itu Adriana boleh diumumkan lagunya? Iya, Bu. Lagu pembuka ambil dari Mada Bakti 324, 324 ayat 1 dan 3. Mada Bakti 324. Oh, Tuhan datang. Datanglah Tuhan, datanglah. Datanglah Tuhan, datanglah. Datanglah Tuhan, datanglah. Oh Tuhan, datanglah. Ku nyanyi Tuhan, datanglah. Ku nyanyi Tuhan, datanglah. Ku nyanyi Tuhan, datanglah. Oh Tuhan, datanglah. Marilah kita awali kegiatan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, syukur kami panjatkan kepadamu atas penyertaan-Mu dari istirahat malam tadi, sehingga kami dapat bangun pagi dengan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Ya Tuhan, sekarang kami akan melaksanakan kegiatan rekoleksi. Semoga kegiatan rekoleksi ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan apapun. Dan berkatilah kami semua agar dapat mengikuti rekoleksi tanpa kekurangan suatu apapun. Dan juga sertailah pastor dan para pembina yang akan menjelaskan materi kepada kami semua, agar dapat menjelaskan tanpa terkendala jaringan maupun lainnya. Ya Tuhan Yesus, doa yang tidak sempurna ini kami satukan dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
lanjutkan dengan doa Santo Tarsisius. Santo Tarsisius, engkau telah menunjukkan kepada kami bahwa kami harus rela mengorbankan segala-galanya bagi Tuhan. Engkau rela menderita sampai mati karena cinta pada Ekaristi Kudus. Tolonglah kami menjadi putra-putri altar yang baik, yang tidak pernah terlambat, sungguh-sungguh berdoa, serta mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Amin. Santo Tarsisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dita, thank you Dita. Sudah memimpin doa. Sama-sama, Pastor. Halo Bu. Halo Bu. Ya, ya. Saya persilahkan selanjutnya Pastor untuk menyampaikan materi refleksi pada kami semua. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke materi, kita mendengarkan sabda Tuhan karena teman-teman membawa kitab suci ya. Kita baca dari Injil besok. Matius bab 1 ayat 18 sampai 24. Diulang Pastor ayatnya. Matius bab 1 ayat 18 sampai 24. Ada di chat. Oh ya. Matius mengangkat tangan ini. Matius silakan. Matius silakan membaca ya. Yang angkat tangan itu. Matthew. Oke. Ya. Matius. Kelahiran Yesus Kristus. Oke. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya orang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genap yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tapi tidak setubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Thank you, Matthew. Sama-sama, Pastor.
Kita tunggu dulu ya, muncul nggak ini di laptop? Muncul, Pastor. Sudah muncul, Pastor. Sudah muncul, Pastor. Sudah muncul, Pastor. Ya, oke. Tapi saya kan mau besarkan. Tunggu sebentar ya. Baik, teman-teman terkasih, lihat. Pastor mengambil tema, aku milenial, aku pelayan Tuhan, siapa takut? Ya. Teman-teman semua ini adalah anak-anak milenial. Guys, kalian itu adalah anak-anak yang keren. Tak satu pun yang tidak keren. Semuanya keren. Ganteng, cantik, tetapi juga milenial. Ya. Milenial itu apa sih? Ya. Ada yang tahu apa itu milenial? Halo? Ada ya, sudah tahu itu ditulis di situ. Milenial itu atau milenium artinya 1000 tahun. Itu menunjukkan kepada mereka yang lahir di atas tahun 2000-an. Kalau pastor itu zaman batu ini. Kalian itu yang milenial karena lahir di antara tahun 2000-an. Pastor di bawah tahun 2000. Jadi lebih bukan milenial kami ini. Mesozoikum ya. Ya. Nah, anak-anak milenial itu lahir di zaman teknologi yang hebat. Ya, aku sih nggak terpikirkan bahwa kita bisa mengadakan pertemuan dengan Zoom ini. Nah, ini Zoom-nya ini muncul ketika Anda semua, adik-adik semua, itu lahir. Ada Zoom. Bahkan masih baby sudah bisa pegang HP, minta HP di mamanya, ya, di opanya atau bapaknya, ya. Lahir langsung nangis, bisa main YouTube. Oh, kalau pastor dulu, Ibu Tres dan juga pembina yang lain, lahir itu nggak cari HP karena memang nggak ada HP, ya. Kalau kalian itu sekarang itu bisa game, ya, Mobile Legend, Free Fire. Ya, pastor juga suka ya Free Fire, Mobile Legend ini asik, friend. Ya. Nah, ini susah. Nah, inilah kelebihan anak-anak milenial. Kalian tahu kelebihan kalian ini nih. No gadget, no life. Kalau tidak ada gadget, tidak dikasih gadget sama bapak mamanya, oh bisa menangis itu. Ya, bisa menangis. Jadi no gadget, no life. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kebutuhan anak-anak zaman sekarang itu sandang, pangan, dan colokan. Sakit kalau tidak ada colokan untuk colokan HP, ya. Ya, pasti cari colokan. Lalu anak-anak milenial juga memiliki kecerdasan IT, ya. Tadi seperti pastor kasih contoh, belum bisa baca, udah bisa main game. Udah bisa main YouTube, ya. Lalu anak-anak sekarang ini kritis juga ya terhadap berita-berita sosial, berita-berita di media, bisa mengalahkan bapak mamanya. Kalau bapak mamanya termakan hoax, anak-anak itu bilang gini, kalian pasti bilang, aduh mama coba cari yang lain dulu. Jangan sampai itu hoax. Nggak mudah percaya dengan hoax. Itu anak-anak kita yang milenial ini ya pasti cerdas. Lalu suka cepat dan instan. Suka cepat dan instan. Pasti suka makan mie instan ini. Ya.
Tidak ya, jangan terlalu sering makan mie instan, awas hidupnya juga instan. Jadi suka cepat. Maka misdinar itu harus cepat-cepat juga kalau ke gereja. Tetapi ini loh bro, kelemahannya ini, guys, mudah bosan. Ya, mudah bosan. Kadang mudah bosan mendengar orang tua, mendengar ibu tres, mendengar pastor juga mudah bosan. Jadi anak-anak milenial karena lebih senang ini Maksimin raise hand ini. Salam kenal ya Maksimin, selamat datang. Itu mudah bosan. Lalu tetapi ini juga salah satu keunggulan teman-teman semua ini adalah suka share. Share di IG ya. Share di mana lagi yang lain yang lagi ngetrend. Suka share apa yang dilakukannya. Foto selfie, foto gaul dan segala macam di IG. Umpamanya TikTok, ya TikTok. Itu. Siapa yang nggak punya TikTok di sini? Pastor aja yang nggak punya kayaknya. Dan iya, pastilah ibu Tres juga nggak jalannya ya. Kalau teman-teman pasti ada IG, ada TikTok. Aku punya taktik aja. Itu. Nah, itu beberapa kelebihan. Nah, bro, guys, ini gereja itu sangat membutuhkan anak-anak milenial, membutuhkan teman-teman semua. Ya, gereja sangat memerlukan pelayan. Coba kalau gereja nggak ada pastor, nggak ada misdinar, nggak ada ibu tres, nggak ada yang lain itu, siapa yang melayani gereja? Ya kosong. Ya. Nggak ada yang melayani kita. Ya. Maka gereja juga membutuhkan anak-anak misdinar. Ya saya selama perayaan Ekaristi tanpa misdinar itu lain rasanya ya. Lain rasanya. Saya merindukan juga kehadiran anak-anak misdinar, apalagi di masa pandemi ini. Ya, penting sekali gereja membutuhkan anak-anak misdinar. Lalu bagi kita misdinar guys, kita menyumbangkan bakat, waktu bagi Tuhan, bagi gereja dan sesama. Pelan-pelan melatih diri untuk memberi. Nah, kalau kita mendengar dalam bacaan tadi, Yusuf dan Maria. Ya. Maria memberi diri. Terjadilah padaku ketika Tuhan memilihnya. Dia bilang, yes, I'm okay. Saya siap. Begitu juga Yusuf. Ya. Oke juga. Nah, semua mereka ini melayani, menerima Tuhan hadir di tengah dunia sehingga kita yang sekarang itu diselamatkan atau mengenal atau beriman kepada Tuhan Yesus melalui Maria dan Yusuf. Coba kalau adik-adik pikirkan kalau tidak ada Maria dan Yusuf, wah pasti nggak ada misdinar, nggak ada pastor, nggak ada gereja Katolik. Ya kan? Nah, karena ada Maria, ada Yusuf, maka ada misdinar hari ini. Dan mereka ini sebagai perantara. Hai Devita. Nah, inilah peran kita sebagai misdinar. Lalu menjadi pelayan Tuhan ya, jangan takut belajar dari Yusuf dan Maria. Tadi kita mendengar Matius membaca Injil Matius bab 1, di sana Tuhan berkata melalui malaikatnya kepada Yusuf, Yusuf jangan takut mengambil Maria. Ya, nanti anak yang dikandungnya akan disebut Emmanuel. Emmanuel artinya Allah menyertai kita.
Jadi guys, Tuhan memakai Bunda Maria, memakai Santo Yusuf untuk melayani Tuhan Yesus. Ya, keluarga. Begitu juga Bapak Mama kita dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan kita semua ini guys. Ya, kita bersyukur punya orang tua kita yang memberi kita makan, memberi baju baru untuk Natal dan sebagainya. Ya, harus bangga ya punya orang tua. Tuh. Nah, ini baru-baru tahun ini seorang anak remaja usianya 14 tahun jadi santo, jadi beato, orang suci dalam gereja Katolik. Kalian kenalkan ya, namanya Carlo Acutis. Carlo Acutis ya, nanti cari di Google ya, anak zaman sekarang itu bisa cari. Carlo Acutis, seorang remaja Italia yang meninggal 14 tahun yang lalu dalam usianya yang 14 atau 15 tahun. Dia seorang yang suka nge-game juga dan programmer komputer. Bayangkan guys, pasti dia kalau namanya programmer komputer itu dia membuat aplikasi. Di dalam usia remaja, mungkin SMP atau SMA? SMP. Rata-rata teman-teman semua itu SD kelas 6 pasti dan SMP. Nah, Carlo Acutis ini seorang yang ya canggih juga ya. Keren juga dalam bidang komputer. Ia membuat aplikasi dan paling penting ia mencintai Ekaristi. Bahkan ia bisa mempertobatkan mama dan bapaknya yang nggak rajin ke gereja, guys. Ya. Dengan kehidupannya, dia mengatakan gini, Ekaristi itu jalan satu-satunya jalan tolku menuju surga. Akhirnya mamanya yang tidak rajin ke gereja berubah guys menjadi seorang aktivis gereja. Dan Carlo Acutis melalui banyak orang yang berdoa melalui Carlo Acutis remaja ini dapat mujizat. Ya, setelah diselidiki oleh gereja beberapa tahun, kemudian gereja menyatakan, oh anak ini orang kudus. Orang kudus. Maka kalau anak-anak misdinar juga menghayati Ekaristi, ya, karena pelayan altar atau misdinar itu pasti dekat dengan Ekaristi, menghargai. Nah, bisa juga kita meneladani Santo Carlo Acutis ini, Beato Carlo Acutis ini. Nah, Pak dan Pastor berharap bahwa anak-anak misdinar di Paroki Santa Teresia Prapatan yang keren, kece, gaul habis ini, ya menjadi anak yang inspiratif, ya. Anak yang inspiratif di sekolah ataupun di mana teman-teman berada. Wong dekat dengan Tuhan, ya mesti juga baik di rumah. Maksimin, masuk lagi. Lalu berbagai kebaikan. Mumpung masih muda, masih kecil, ya belajar untuk membagi kebaikan. Nggak usah pelit. Karena prinsip anak milenial itu sharing is cool. Ya, berbagi itu keren guys. Ya. Maka kekuatan dari misdinar, apa itu kekuatannya? Kekuatan. Yang paling penting maksudnya dari misdinar itu, pertama, misdinar itu punya relasi dengan Tuhan Yesus. Ekaristi, guys. Ya. Kita menghargai Ekaristi ini. Karena kita melayani Tuhan Yesus yang hadir dalam Ekaristi. Ya. Dan juga doa pribadi. Ya, apakah teman-teman tadi itu saya kagum sudah ada doa dari rumah. Yang memimpin doa tadi ya, thank you. Nah, teman-teman semua pasti berdoa. Ya, doa itu penting untuk seorang misdinar. Seperti tadi Carlo Acutis itu cerdas tetapi yang berdoa. Ya, dan sangat menghormati Ekaristi. Lalu menghormati sakramen-sakramen yang dilayaninya. Sakramen Ekaristi atau sakramen yang lain.
Ketika orang menikah dimintai bantuan para misinar. Ini ada yang mau hidup berkeluarga ini. Tolong misinar jadi misinar ya. Wah, itu kita membantu. Baptisan, tabisan, dan segala macam. Ya, itu kita perlu menghargai dan menghormati sakramen-sakramen yang menjadi inti dari kehidupan iman dan kehidupan menggereja. Pasti tahu kan apa itu sakramen? Halo? Apa itu sakramen? Kalian jelaskan. Halo? Halo, Pastor. Apa itu sakramen, adik-adik? Tahu nggak sih? Malu Pastor mau jawab. Tulis kok malu, kan kita nggak Ayo, ketemu Pentar. langsung. Ada yang tahu? Nah, sakramen Ayo, itu jawab. Close. Kegiatan yang dilakukan di gereja. apa kegiatan yang dilakukan di gereja? Ada lagi? Thank you, Klaus. Pentar. Apa Pentar? Masih ingat enggak? Atau siapa? Dita? Sakramen ya, Pastor ya? Iya. Apa itu sakramen? Sakramen tanda penyelamatan Allah yang tidak terlihat. Oh iya, sip. Natalia, kamu kelas berapa? Kelas 9, Pastor. Oke, guys. Thank you ya. Sakramen itu adalah tanda atau sarana keselamatan. Ya. Tanda atau sarana keselamatan. Artinya apa? Melalui sakramen itu Tuhan bertindak atau hadir menyelamatkan kita semua. Sakramen Ekaristi itu berarti Tuhan sungguh-sungguh hadir di situ. Ia bersama dengan umatnya. Ya, ia datang dan kita mendengar sabdanya dibacakan lewat lektor, lewat pastor. Juga ia berkorban menyelamatkan kita. Lewat Ekaristi sungguh-sungguh hadir nyata. Maka pastor juga dan teman-teman yang menjadi pelayan itu menggambarkan kehadiran Tuhan. Ya. Kalau pastor selama pimpin misa, dia bertindak dalam nama Tuhan untuk membuat Ekaristi. Nah, teman-teman misioner juga itu pasti dengan sikap yang takjub, sopan, karena Yesus hadir. Ya. Nah, perlu sikap itu. Nah, kita menjunjung tinggi Ekaristi. Nah. Lalu mampu ini dalam kehidupan nyata di gereja dan juga di rumah atau di sekolah. Mampu mendahulukan apa yang penting dan berguna. Yo, di rumah. Pasti banyak kalau pastor main game itu pasti melupakan semua. Padahal pas kita lagi main game ini, Free Fire misalnya. Apalagi main dengan teman-teman. Tiba-tiba mama kita panggil, Patrick sini. Anjir, pasti ada komen. Anjir, apalagi mama ini kok panggil mengganggu saja ya. Ya. Tapi sebagai anak misioner guys, ya kita lihat dulu apakah ini penting atau tidak. Kalau untuk demi kebaikan kita supaya kita kembang menjadi anak yang baik,
Supaya nanti, karena kita ini nanti apalagi hidup di ibu kota negara, pasti banyak tuntutannya. Maka perlu belajar keras, melatih melayani sehingga menjadi pemimpin. Mulai dari kecil guys. Menjadi pemimpin itu harus dilatih mulai dari kecil. Tidak bisa boro-boro sudah jadi tua, nggak punya kebiasaan, jadi pemimpin itu nanti aduh, kayak mana jadinya. Lalu melayani dengan bahagia. Jangan bersungut-sungut. Ya, harus dengan bahagia melayani. Nah, itu materi dari pastor. Jangan terlalu lama-lama, pasti nanti ngantuk ini kalau lama-lama. Ya, maka sebagai misdinar pesannya, apalagi kita sedang menyongsong Natal di masa pandemi. Pertama guys, kita tidak boleh takut. Ya, tetapi hati-hati. Harus adik-adik juga harus jaga kesehatan. Ya, jaga kesehatan baik-baik, pakai masker. Karena kalau kita sehat, nah nanti kita orang tua kita juga pasti sehat. Jangan sampai anak-anak misdinar menularkan virus. Yo, tidak baik. Rasanya bagaimana? Ada anak misdinar perapatan yang menjadi perantara virus, perantara kebaikan lah. Ya, harus jaga kesehatan. Keluar rumah pakai masker. Ya, pokoknya jaga baik-baik kesehatan. Tetapi jangan takut. Mari kita melayani Tuhan dengan kemampuan. Ya mungkin nanti karena masa pandemi tidak semua kita ikut berpartisipasi. Nanti ada Ibu Tres yang membagi siapa-siapa yang ikut dengan latihan mengikuti protokol. Dari rumah ke gereja, nggak usah singgah-singgah kemana-mana ya. Dari rumah ke gereja, dari gereja ke rumah. Tuh. Ya. Itu perlu jangan takut. Lalu yang kedua, ya, jadilah tetap anak misdinar yang keren. Ya. Menjadi pelayan Tuhan di gereja juga di rumah masing-masing. Di gereja, jangan di gereja melayani dengan baik, dengan happy, tetapi di rumah berbeda 360 derajat. Ya. Kelihatan di depan banyak orang, pastor itu, wah ini anak ini baik. Ini. Tapi kalau di rumah dengan orang tua, wah kejar-kejaran, susah, dan setengah mati. Ya, harus juga di rumah menjadi anak-anak yang baik juga. Nah, itu pesan pastor. Lalu yang berikut, ya, belajar juga ya, belajar yang baik. Profesiat untuk kalian yang sudah ujian, semoga hasilnya baik. Kalian akan menjadi anak-anak yang menjadi harapan gereja, harapan masyarakat, dan harapan banyak orang. Ya. Jangan terus belajar, jangan pernah malas, jangan pernah merasa mengeluh dan segala macam, tetapi mumpung masih kecil, mumpung masih muda, ayolah belajar. Jadilah pembawa berkat seperti Maria dan Yusuf bagi banyak orang. Yusuf dan Maria menerima Yesus, dan Yesus lahir di tengah keluarga ini dan menjadi berkat bagi banyak orang. Semoga teman-teman misdinar juga menjadi berkat bagi banyak orang, bagi gereja, bagi orang tua, dan bagi masyarakat. Ya. Setuju? Setuju. Oh, setuju. Ayo, mari kita jadi anak yang hebat dan kreatif.
Kalau mau jadi belajar game itu harus sungguh-sungguh game sehingga bisa ikut lomba Mobile Legends tingkat internasional ya. Tapi jangan menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak perlu. Ya, harus belajar sungguh-sungguh. Nah, itu dari Pastor. Ibu, thank you. Saya kembalikan ke Bu Tres. Iya, terima kasih Pastor. Materinya Pastor sudah ya? Iya. Mungkin saya tahu bahwa sesi anak-anak nggak bisa lama kalau sesi tanya. Ya, Oh, mungkin ada mereka pertanyaan. masih semangat, Pastor. Masih semangat ya? Iya. Buka sesi pertanyaan adik-adik, silakan. Boleh membuka mic-nya yang mau bertanya ya. Silakan. Kristi mungkin mau bertanya. Marvel, Muti, ya silakan. Dibuka sesi pertanyaan yang pertama. Ayo, mana ini? Pengurus, adakah hari ini pengurus? Oh ya, Kristi. Siapa lagi? Mana Alfioni ada pengurusnya, ya? Bu? Alfioni ada? Ya, Pastor? Ketua misdinarnya mana? Iya, ada ketua misdinarnya, silakan. Oh, ini Valen. Ketua misdinarnya di samping saya, Pastor. Ya. Ya, atau Anggotanya? perkenalan dulu ya pengurusnya. Valen mungkin bisa memperkenalkan pengurusnya siapa saja. Saya tak mundur. Ada kak. Ini kok diam-diam aja. Kristi ada. Ada. Ayo, biar kalian. Ya, Pastor, ini pengurusnya, pengurus misdinar kita. Nggak ada yang bertanya ya adik-adik? Belum. Tidak ada, Bu Tres. Tidak ada. Kita nggak ada tanya. Tidak ada ya? Oh, bisa. Ya, jadi ketua itu Valentino Aji Pambudi, Pastor, yang linknya apa nih? Ya. Saya pakai ini. Nah, Valentino Aji Pambudi. Kemudian coba Valen bacakan, soalnya tulisannya kecil-kecil. Wakil ketua ada Alfioni. Mana Alfioni? Alfioni, mana? Tunjukkan wajahnya, Dek. Mana ya? Tadi ada Alfioni. Ada kok Alfioni tadi. Ini nih. Ya, ini Alfioni. Sapa Pastor dong dulu. Alfioni. Perkenalkan diri. Perkenalkan diri. Ya. Alfioni, perkenalkan diri. Alfioni, nama, sekolah, kelas, boleh. Ya, selamat pagi Pastor. Selamat pagi semuanya. Hai Alfioni. Selamat pagi. Halo Pastor. Nama saya Alfioni Angelik George Putri. Saya biasa dipanggil Angel, cuma karena di Miss Dinar banyak Angelnya, jadi dipanggil Alfioni. Saya seperti SMA. Ya. Kalau di Miss Pastor Dinar panggil sebagai Angel apa? Ya, tapi banyak sebagai Angel ini. Ada OMK ketua. Angel juga. Ya, Angelnya banyak di Miss Dinar, Pastor ada 3 Angel, maka Alfioni kami panggil Alfioni, terus ya? ada Angel Cecilia itu supaya nggak keliru. Nah, Angel kecil, kemudian ada Angel B. Kemudian pengurus lainnya siapa? Alfioni. Sekretaris ada 2 tapi yang hadir cuma 1. Sekretaris 1 ada namanya Yosef Sano. Siapa?
Sekretarisnya ada Kristi. Ada ini Kristi. Nah, Kristi ada kan Kristi? Perkenalkan diri, Kak, Bu. Oh iyalah, Kristi Iya, Alexandra. sayang. Iya, Pastor. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, guys. Perkenalkan nama saya Kristi Alexandra. Kelas 1 SMK. Saya sekolah di SMK 3. Saya sebagai sekretaris Miss Dinar. Sekretaris 2. Oke, thank you, Kristi. Oke, makasih. Selanjutnya bendahara. Bendahara juga ada 2 pastor, tapi yang hadir cuma 1. Bendahara pertama ada Jeremy. Ya. Bendahara kedua ada Trisa. Trisa hadir ini. Trisa hadir. Silakan Trisa. Trisa. Pastor. Pagi Butras, pagi teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Trisa Haridas dari saya kelas 12 dari SMA 1. Jabatannya bendahara 2, Pastor. Cie, keren 12 ya, kelas 12. Ya. Hampir tamat nih. Makasih. Ya. Iya, hampir tamat. Selanjutnya itu seksi. Iya, seksi apa ini? Liturgi. Seksi liturgi siapa ini? Seksi liturgi koordinatornya ada Angel B, tapi tidak ada dia, Pastor. Yang ada Angel kecil ya? Yang ada anggotanya ada Angel kecil. Arno tadi enggak? Sama Alfa. Alfa. Nah, ini ada Angel kecil, Pastor. Mana Angel kecil silakan. Cecilia Angelika, kami panggil Angel kecil. Karena banyak Angel. Karena dulu dia yang paling kecil. Ya, Angel. Iya. Ya. Dia Angel kecil. Perkenalkan, nama saya Cecilia Angelika, kelas 9 SMP di SMP Negeri 1 Balikpapan. Saya sebagai seksi liturgi. Oke, siapa lagi? Angel, thank you ya, Angel. Alfa. Ada Alfa? Ada Alfa? Alfa enggak ada ya? Sepertinya tidak ada. Lanjut. Kemudian ada seksi humas. Seksi humas ini, Pastor. Yang ada cuma hotasi. Nah, hotasi. Yang ada ini hotasi. Ada Delta, hotasi, Ista, dan Sandra. Tapi yang hadir di sini hotasi. Hotasi mana hotasi? Hotasi. Silakan. Perkenalkan, Pastor, nama saya Hotasi Maria Sombing, biasa dipanggil dengan Hotasi. Saya kelas 8 SMP Negeri 1 Balikpapan. Oke, pasti bapaknya orang Batak ini. Ya, oke, friend. Hotasi, thank you ya. Selalu semangat. Lanjut. Ya, lanjut. Siapa? Lanjut ada seksi pastoral dan kerasulan. Itu ada Jessica, Louis, Muti, dan Feli. Ini ada Muti sama Feli enggak? Feli ada. Ya. Muti ada. Muti ada. Silakan Muti dulu perkenalkan, baru Feli. Selamat gabung lagi Bu Ari. Yes. Muti, silakan perkenalkan diri dulu, Muti. Perkenalkan, nama saya Maria Mutiareka Putri, biasa dipanggil Putras Muti. Saya kelas 8 di SMP Negeri 1 Balikpapan. Mutiara, thank you. Feli, ada Feli? Tadi sepertinya ada Feli. Feli? Feli ada kan? Halo Feli. Ada tidak? Oh iya, lanjut dulu ya. Ini ada
Carmelus, oh tidak ada Carmelus seksi latihan. Nah ini Carmelus tidak ada karena katanya kurang sehat kakinya. Gabriel ada, Peti ada, Desi ada. Oke. Nah sekarang Gabriel dulu memperkenalkan diri. Oh ada Jessica tadi, Jessica belum. Oh Jessica? Jessica seksi pastoral dan Oh sorry, ada Kak Jessica ini, Pastor sebentar. Kak Jessica silakan. Kak Jessica. Kak Jessica dan Gabriel. Ah Gabriel sekalian ya. Kak Jessica dulu baru Gabriel ya. Gabrielnya lahir Bu. Gabrielnya kenapa? Sama transportasi bukan. Ya sudah. Kak Gabriel aja, Kak Jessica aja. Ayo, Jessica. Ya. Perkenalkan, nama saya Jessica. Saya kelas 12 SMA. Di SMA 1. Saya seksi pastoral dan panian. Keren guys. Ya mantap, thank you. Terima kasih. Gabriel tidak ada. Gabriel tidak ada tadi ya, lagi ini ya. Setelah itu ada ya Peti. Peti silakan Peti. Patricia, Awida, Mas Titi. Peti silakan. Tidak ada. Tadi ada kok. Patricia ada. Tadi ada ya, Patricia kan? Kristi? Ada kok Bu tadi Peti. Atau keluar ya? Nah, lanjut dulu Desi. Selamat silakan, pagi. Desi. Perkenalkan nama saya Natalia Desvianti. Saya kelas 9 dari SMP 1 Balikpapan. Hai Natalia. Saya menjabat menjadi seksi pelatihan. Seksi pendidikan dan latihan. Ya. Terima kasih Desi. Sudah ya? Nah, ya, itu Pastor pengurus Miss Dinar Santa Teresia Balikpapan. Mudah-mudahan nanti adik-adik pengurus ya selalu bekerja sama kita dengan pastor ya dan para pembina supaya kegiatan-kegiatan kita bisa berjalan dengan baik ya. Nah, selanjutnya Pastor tadi tidak ada pertanyaan ya, berarti saya lanjut saja ya Pastor. Bisa, kalau ada yang mau informasi tanya. Bahwa ada yang mau tanya dulu? Dito geleng-geleng nih. Atau karena di atas ada ininya ya, apa namanya itu? Kayak malaikat gitu ya. Butters kok nggak ada ya? Tolong buatkan dong. Itu Bu, bisa buatkan Butters yang dekat stop video itu kan kayak ada tanda panah Bu, pilih choose video filter di situ. Aduh, jelaskannya jangan cepet-cepet. Ini Butres kan apa generasi. Kan di stop video itu kan ada stop video. Di sebelahnya kan ada tanda panah, ke atas. Iya. Diklik tanda panahnya. Ibu ada supaya ada mahkota. Nah, kalau sudah itu kan ada choose virtual background sama choose video filter. Keren guys. Baru choose video filter. Baru sudah deh. Nah, ini milenial betul-betul Pak Sur. Iya. Choose video filter ya. Supaya ada mahkota itu. Nibus. Orang nibus nih. Ada nibus di atas. Iya, omnibus ya, sampai lupa namanya Pastor. Ya, ini generasi luar biasa nih Pastor. Ya, bukan kita yang mengajari tapi justru mereka yang mengajari. Ya, salut. Terima kasih Pentar. Ini untung di samping saya juga ada generasi milenial Pastor. Jadi boleh tuh ada kembang-kembangnya tuh Butres kan. Iya. Lanjut ya. Kalau tidak ada, terima kasih Pentar ilmunya Pentar. Jadi anggota kita Pastor untuk saat ini calon Miss Dinar
tahun 2000 angkatan 2020 ini yang aktif 20 orang, 19 orang ya. Kemudian Miss Dinar yang junior ini ada sekitar 30 orang, Pastor. Lalu Miss Dinar yang Pastor ada di dalamnya ini ada sekitar 60 orang. Jadi ya kurang lebih ya 95-an kali ya. Atau berapa? 19 tambah 30 tambah sekitar 60 orang. 99. Oh, ya, 100 lebih, Bu. 100. Cuman Pastor ini belum ya. Belum dikurangi Pastor yang sekolah di luar. Ini ada beberapa teman-teman yang kelas 3 SMP kemarin ini yang sekolah di luar, tapi karena pandemi jadi mereka masih sekolah online, jadi masih bertahan di Balikpapan, sehingga jumlahnya masih seperti ini. Nanti kalau mereka sudah keluar dari Balikpapan, ya biasanya tidak tergabung lagi, tetapi kalau ada saat-saat ini tugas gitu, mereka biasanya masih mau bertugas gitu. 109 ya, nah, mudah-mudahan nanti bertambah. Itu jumlah sementara Pastor di kita. Kemudian seperti saya sampaikan untuk program kita ya ini sudah terlaksana ya rekoleksi adik-adik. Kemudian hari Senin itu rencananya mau mengantarkan yang kemarin sudah kita sepakati itu bakti sosial kita ke lapas dengan berupa alat-alat mandi ya. Kemarin sudah Ibu belanja dengan Bu Ari, Pak Alen, dan Kak Kalis sudah belanja alat-alat mandi. Kemudian nanti Senin kita hantarkan. Pastor bisa membantu ya, mengantarkan ya. Sekaligus perkenalan dengan petugas di sana. Karena Pastor nanti juga melayani di sana. Bisa ya Pastor ya? Hari Senin berapa, jam 10. Bu? Ya? Jam 11 nyampe di sana. Jam 11. Besok? Setelah misa? Senin. Besok hari. Oh iya, bisa. Senin, Pastor. Bisa. Besok. Senin. Bisa. Oke. Jadi nanti yang mengantarkan adik-adik ini pembina dan pastor ya. Dan ada mungkin 1-2 teman-teman yang mewakili karena tidak boleh kita berkunjung ya. Jadi mewakili saja nanti mungkin ada ketua dan wakil ketua atau siapa, mungkin Kak Alfioni bisa ikut. Mobilnya masih ada kuota 1 orang, 2 orang ya, karena kita tidak boleh berjejal-jejal ya, harus jaga jarak. Nah, Kak Alfioni bisa ikut hari Senin, Kak Alfioni. Ya nanti ya di info di grup ya Alfioni, kalau bisa ya. Jadi yang mau kita sampaikan ini alat mandi, kemudian pakaian layak pakai, sudah siap ini. Kemudian majalah hidup. Nah, majalah hidup ini saya baru sedikit ini yang ada di rumah. Mungkin di pastoran kalau yang ada nggak terpakai, Pastor bisa disumbangkan. Karena mereka pengen ada buku-buku bacaan rohani. Ya, aku gitu ya, adik-adik. Isi pastoran. Infonya, jadi oh ya, Pastor nggak usah geledah, nanti saya tanya Opa saja, siap menggeledah kami. Ya. Itu untuk bakti sosial kita ya adik-adik ya. Jadi hari Senin dan kemarin ya sumbangan-sumbangan itu sudah kita belanjakan sebagian. Nah sebagiannya nanti akan kita gunakan ini untuk apa? Untuk kegiatan Natal ya, Natal sampai Taham. Nah itu berupa snack dan makanan. Kemudian nanti ada pembelian ini adik-adik. Karena kita belum punya kerah lebar itu ya, flaring dan single warna pink untuk minggu ketiga Advent. Maka nanti sebagian mau Ibu belikan kain pink ya untuk minggu ketiga masa Advent. Ya. Nah, selain itu nanti untuk beli pita ya, karena kita biasanya Pastor kita pakai pita yang cewek-cewek Pastor. Kalau minggu biasa pitanya warna hijau. Minggu ada hari raya pitanya warna hari raya. Nah, Advent pitanya warna ungu gitu Pastor. Supaya kelihatan cantik Pastor. Gimana? Setuju Pastor?
Setuju. Ya. Mereka udah cantik-cantik Itu semua, ya, adik-adik. ganteng-ganteng semua ini. Ya. Iya, biar tambah cantik lagi, Pastor. Makin Maksudnya keren. begitu. Lalu petugas Natal ini adik-adik sudah ya. Kemarin kami sudah mulai latihan yang Natal pertama dan Natal kedua. Seperti yang diinstruksikan Pastor itu sesuai latihannya, Pastor. Hanya yang perlu kami koordinasikan apakah Injil itu juga pakai wiruk dupa dan lilin. Mohon informasi ya Pastor nanti. Ya, yang penting ya. Yang pakai wiruk supaya nanti tidak terjangkit corona dari Pastor. Yang pakai wiruk itu pakai sarung. Karena nanti kan kita saling pegang ya. Jangan-jangan pastornya. Iya, Pastor. Kemarin sudah kami sampaikan pakai sarung. Oke. Berarti Pastor pakai sarung tangan juga ya? Enggak. Karena yang pakai sarung tangan itu Pastor kan nggak pakai sarung tangan ya? misdinarnya. Petugas. Supaya ya, virus dari saya nggak terkontaminasi kan misdinarnya pakai sarung gitu. Itu. Iya, Pastor, kita berdoa kita sehat-sehat semua, tidak ada virus ya, Pastor. Pasti. Anak misdinar itu pasti amin, imunnya ya. kuat. Imunnya kuat karena sudah diberi berkat. Ya, selanjutnya Pastor petugas Natal sampai dengan Hari Anak Misioner. Itu kami sudah mulai latihan ini, Pastor. Kalau Natal pagi, pengarahan dan latihan hari besok ya. Di sini yang Minggu sore ya, adik-adik ya, hari Minggu. Kalau tidak salah di grup Ibu tulis hari Minggu jam 7 malam ya. Di sini ada siapa yang petugasnya? Ada semua ya di sini ya? Bukan ada. Oh, Alexa yang nggak ada. Siapa? Oh, Ista. Ada yang tidak ada ya. Nah, yang ada di sini yang tugas Natal pagi, tolong besok jam 7 kita pengarahan dan latihan sebentar ya, adik-adik ya. Nah, keluarga kudus, untuk keluarga kudus itu seperti biasa tugasnya ya. Malam tutup tahun juga demikian, seperti biasa tugasnya. Nah, Hari Anak Misioner, ini petugasnya dari kita anak sekami dan pembina, adik-adik. Jadi Ibu minta untuk Alfioni, Angel kecil, Angel Bernadette, Valen, Kalista, Sydney yang tergabung dalam sekami ya, BIR, tolong bisa nanti ikut latihan lagu ya. Kita core untuk Hari Anak Misioner ya. Petugasnya sudah ada ya. Hari Anak Misioner itu misalnya seperti biasa. Mungkin ada peraraan ya Pastor nanti ya. Hari Anak Misioner ya. Mungkin ada ya Pastor. Pastor yang pimpin ya. Ya, kita peraraan ya. Oke. Ya, itu informasi dari saya. Mungkin Bu Ari mau menambahkan. Bu Ari? Mama Tua, kami panggil Mama Tua, Pastor. Pastor. Bu Ari. Ya. Ya. Nggak ada tambahan. Monggo, lanjutkan. Oh gitu? Ya, lanjutkan tidak ada saja. Tambahan. Sibuk dengan koordinator saja. Beliau itu. Ya. Koordinator core. Iya, betul. Ini pendamping pelengkap, Pastor. Mantap, Ibu pendamping, ya. Thank you. Pendamping senior, Pastor. Hanya pelengkap saja. Ya. Sama di lingkungan juga, Bu ya. Oke, terima kasih Bu Ari. Ya. Sama di lingkungan juga ya, ketua lingkungan. Ketua lingkungan, Pastor. Iya, Pastor. Ini banyak anak buahnya Pastor di sini. Saya dulu misdinarnya Pastor Hupang, Pastor dari Buntok. Oh, maka naik status jadi ketua lingkungan. Dari misdinar naik status jadi ketua lingkungan. Iya. Siap-siap Natalia jadi ada inilah. Natalia ketua lingkungan perapatan. Ya. Baik. Mungkin informasi dari Ibu sekian.
Atau adik-adik ada yang perlu ditanyakan berkaitan dengan tugas Natal atau yang lainnya? Silakan. Bagaimana Anya? Anya siap kor ya? Hari Anak Misioner ya? Siap, Ibu. Bir. Oke, anggota bir ya, jangan lupa. Bukan bir minuman ya, Pastor ini. Bina Iman Remaja. Bina Iman Remaja, Pastor. Sip. Sydney, ya, Sydney juga ya. Sydney. Nanti informasi untuk latihan kor untuk Hari Anak Misioner diinfokan di grup ya. Diinfokan di grup saja. Demikian Pastor, informasi dari saya untuk sementara. Sebelum kita ini ya Pastor ya, kami mengucapkan banyak terima kasih pada Pastor Tarsi yang berkenan berikan bimbingan arahan pada kami anak-anak Misdinar dan pendamping. Terima kasih banyak. Kami berharap Pastor selalu menemani kami, membimbing kami, adik-adik Misdinar terutama, supaya mereka semakin semangat, Pastor. Pastor nanti misalnya kami pertemuan, silakan saja untuk bergabung. Nah, ini kami rindukan ya, ada Pastor. Ya, sesekali saja Pastor, tidak apa-apa, tidak harus setiap kali Pastor hadir. Paling tidak ya dalam kami pertemuan rutin itu setiap Sabtu sore jam 4 Pastor. Selama ini menggunakan Zoom, Google Meet. Tiap Sabtu jam 4 sore itu untuk yang senior dan junior. Nah, kemudian yang baru itu pembinaan hari Minggu jam 3 sore karena jam 4-nya mereka mengikuti sekami ya, siaran live. Jadi itu Pastor kegiatan kami yang rutin tiap Sabtu jam 4 sore sementara pakai Google Meet. Ya, kalau Pastor misalnya bisa ikut bergabung, kami senang sekali. Kalau misalnya tidak apa-apa Pastor. Yang penting Pastor selalu ya, karena biar adik-adik itu tambah semangat gitu. Tidak hanya mendengarkan dari saya dan Bu Ari. Kayaknya mereka bosan juga dengan mamanya ini. Tapi enggak ya. Ya. Itu Pastor, sekali lagi terima kasih untuk hari ini boleh mendampingi kami. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pastor membuat kami semakin semangat ya, adik-adik semakin rajin, semakin aktif ya. Nah, kita sekarang ada Pastor nih ya. Kemarin merindukan Pastor, berapa bulan tidak ada Pastor, hanya Pastor Opa ya. Sekarang ada Pastor muda ya, semangat. Nah, adik-adik, jadi adik-adik harus semangat ya. Sudah ada Pastor Tarsi. Ya, apa yang disampaikan Pastor tadi tolong diingat ya dengan baik. Nah, itu. Kemudian Pastor, mohon maaf bila ada kekurangan dari kami, sambutan penyampaian kami pada hari ini. Ya, mohon maaf. Terutama adik-adik ya, tadi kami mohon maaf atas keterlambatan ya. Ada kekeliruan ya tadi. Pastor buat tanggal itu 18, sehingga mereka mau masuk kebingungan Pastor. Karena bukan anak milenial. Setelah itu kita cek. Iya Pastor, mereka sudah langsung, oh bagaimana nih Bu, bagaimana Bu? Nah, itu saya pusing juga jawabnya. Sebentar, Ibu Pastor dulu. Sebentar, Pastor sabar ya, Pastor masih ini, saya bilang. Oke, akhirnya bisa ya, puji Tuhan, kita bisa bertemu. Terima kasih adik-adik ya atas keaktifannya, keterlibatannya, kehadirannya ya hari ini. Baik yang senior, junior, dan yang baru. Ini Pastor ada yang baru juga Pastor, seperti Klaus, Pentar, Nanda Octavia, siapa lagi tadi ya, Janet, ya, Patrick, ini baru-baru Pastor. Kemarin angkatan Komuni 2020. Ya, Randy ya, Daniel. Itu junior ya, sudah ya. Randy juga ya. Yang lainnya sudah Pentar. senior. Randy. Pentar baru kemarin juga. Oh. Sydney juga. Ya. Dita. Oke. Yang semangat ya, sudah ada Pastor nih. Baik. Dita sudah ini. Senior. Sudah
menjadi misdinar, bukan calon lagi. Hanya belum bertugas, Pastor, karena pandemi. Kemarin rencana mereka mulai bertugas itu setelah Paskah. Nah, itu bertugas. Tapi ternyata ini kemudian ada larangan untuk anak di bawah anak-anak SD kan. Nah, misdinar tidak boleh, sehingga untuk sementara kami belum bisa bertugas yang baru-baru ini. Ya, kemudian yang sekarang yang bisa bertugas ya yang diizinkan oleh orang tuanya dan memang kondisi sehat. Terutama yang SMA dan SMP, Pastor, selama ini yang bisa bertugas gitu. Demikian, Pastor, dari kami. Mungkin Pastor ada yang mau disampaikan lagi? Ya, kalau Venter punya nibus di atasnya, Muti itu punya juga di atas kepalanya, itu bagus. Itu bagus kita lihat di Muti. Oh ya, salib ya, Muti ya. Ada salib di atas Muti. Ya, yang pertama saya mengucapkan terima kasih juga untuk Ibu Tres, Ibu Aryani, juga para pembimbing yang lain. Terima kasih banyak sudah mendampingi anak-anak yang keren, kece, gaul, dan anak ibu kota ini. Masa depan gereja, bangsa, dan negara kita, guys. Lalu yang berikut, mohon maaf ya, tadi aku keteledoran. Memang aku yang membuat link Zoom-nya. Karena pastor ini bukan anak milenial, ya, jadi kelupaan. Ada pekerjaan yang lain tadi. Baru saya membaca WA dari Ibu Tres, aduh terlambat ini. Sehingga link yang pertama menjadi basi. Sorry guys ya. Semoga permintaan maaf diterima. Lalu yang berikut teman-teman, ya satu pesan pastor juga ya, selalu sehat ya. Tugas kalian masih jadi pelajar. Tetap harus bertanggung jawab dengan masa depan pendidikan kalian. Selalu sehat, tugas tetap semangat, jangan takut, awas imunnya turun. Tetap semangat yuk. Nah, dan selamat mempersiapkan Minggu Advent yang keempat besok. Ya, belum mempersiapkan Natal ya. Selamat mempersiapkan Minggu Advent yang keempat. Dan salam untuk Bapak, Mama, dan adik kakak sekeluarga di rumah ya. Semoga selalu happy. Tuhan menyertai kita semua. Amin guys. Amin. Amin. Amin, Pastor. Itu Amin, saja dari saya, Ibu. Iya, terima kasih Pastor. Ya, sama-sama. Iya, adik-adik. Untuk yang ikut misa orang tuanya besok pagi dan sore, tolong kita bisa tugas ya. Nanti tolong temuin Ibu di ruang jubah ya. Kalau misalnya Ibu belum ada, kamu langsung aja ke sana ya. Buka dan nyalakan lampunya, tunggu saja di sana. Tolong ya adik-adik yang bisa atau yang ikut mama papanya misa, minggu pagi dan minggu sore. Yang minggu sore tolong bisa tugas ya. Oke? Iya. Itu saja. Terima kasih adik-adik semua, Bu Ari, tadi Bupati. Bu Muda ada acara di sekolah, ya tidak bisa hadir. Bu Triana, Pastor, ini Bu Guru di Santo Mikael, tetapi karena masih punya anak kecil, jadi beliau off dulu. Ya, kemudian ini Bu Ari senior kita. Ya. Kemudian Pastor, mungkin itu saja dari saya. Sebelum kita tutup, tadi sudah ada ya yang bertugas doa. Siapa tadi? Ibu kok lupa yang tugas doa penutup? Oh, Sydney ya, Sydney. Halo Sydney, masih ada? Sydney? Ada tadi, dia tanya. Sydney mana? Halo Sydney. Iya, Sydney tadi ada tanya ya.
Di chat tadi ada tanya ya Sydney ya. Sorry, aduh maaf Sydney. Bu, yang core itu kapan Bu latihannya? Oh ya, tadi sudah Ibu jawab kayaknya. Nanti di info di grup ya. Nanti kesepakatan dulu dengan pembina sekami ya, Bu Yusin dan teman-teman, kapan kita latihan ya. Yang anggota BIR. Sydney sudah siap, Sydney? Sudah, Bu. Halo, masih ada kah Sydney? Ada, Sydney ada. Oh, masih ada ya. Baik. Sebelum doa penutup, Adriana udah siap lagu penutup ini, Pastor. Jadi, terima kasih sebelumnya ya untuk pertemuan hari ini, adik-adik semua. Selanjutnya, pertemuan kita akhiri dengan lagu penutup. Nanti doa penutup oleh Sydney. Kemudian Sydney jangan lupa minta berkat nanti pastor ya. Mohon berkat Tuhan dari tangan pastor ya Sydney ya. Bu, sebelum tutup. Tapi sebelumnya ingat jangan lupa doa Santo Tarsisius. Hah? Ya Sebelum pastor. tutup, saya rekam ini ya pertemuan Miss Dinar. Dan nanti saya upload ke YouTube. Baik. Mau nggak? Oh iya, baik pastor. Itu YouTube Pastor pewartaan. punya vlog adik-adik ya di YouTube. Bukan Padre vlog, Misapa. tapi YouTube Komsos. Oh, apa? Padre Misapa Oh, namanya. YouTube Komsos. Komsosnya MSF. Nanti saya muat di situ. Padre apa? Hanya ya, adik-adik untuk bisa buka pewartaan. nanti ya. Iya. Nanti linknya bisa di-share di grup, Pastor, biar kita bisa buka. Oh iya ya. Padre Ya, Misafa bisa, namanya, Padre share aja. Misafa. Tidak untuk dimonetisasi. Pastor nggak cari uang sih. Padre Ya, Misafa. Itu nama YouTube-nya untuk pewartaan. Oke, Bu, silakan. Saya sudah rekam ini. Ya, Pastor. Ya, terima kasih, Pastor. Adik-adik, sebelum kita akhiri pertemuan kita nanti dengan lagu penutup dan doa dari dari Sydney ya. Nah, jangan lupa Sydney setelah doa spontan, kita doa Santo Tarsisius. Kemudian nanti mohon berkat dari pastor ya. Oke, itu dari saya. Kemudian Adriana, bisa dilanjut Adriana. Ditutup pertemuan kita dengan lagu penutup. Ya, Bu. Lagu penutup diambil dari Mara Bakti nomor 325. 325. Fajar telah mulai menyingsing, membangunkan pengharapan bagi dunia terasing, jauh dari rahmat Tuhan. Bersuka umat sambut sang eman. Sydney, silakan Sydney menutup pertemuan kita dengan doa. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan acara rekoleksi Miss Dinar ini, sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Bapa, semoga rekoleksi ini boleh semakin menumbuhkan iman kami kepadamu dan menjadi semangat kami dalam melayani sesama. Berkatilah Pastor Tarsi, Bapak Ibu Pembina kami, dan semua teman-teman yang hadir di sini.
Ya Bapa, doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti yang surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Santo Tarsius, Engkau telah menunjukkan kepada kami bahwa kami harus rela mengorbankan segala-galanya bagi Tuhan. Engkau rela menderita sampai mati karena cinta kepada Ekaristi Kudus. Tolonglah kami menjadi putra altar yang baik, yang tidak pernah terlambat, selalu penuh perhatian, sungguh-sungguh berdoa, serta mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Amin. Amin. Santo Tarsisius, doakanlah kami. Amin. Tuhan sertamu. Dari Tuhan melalui pastor. Tuhan sertamu juga. Semoga adik-adik semua, para pembina, orang tua kita masing-masing, sekolah dan pendidikan Anda, cita-cita, serta niat baik kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Pastor. Terima kasih. Terima kasih, Bu Ari. Terima kasih, adik-adik. Terima kasih, Terima kasih, Pastor. Terima kasih, Putra. Thank you. Terima kasih, Pastor. Terima kasih, Pastor. Thank you, Sydney, sudah doa tadi. Itu petugas ini ya, Ana, Dita, dan